Keterampilan konseling, pengertian konseling. Konseling merupakan suatu proses di mana seseorang membantu orang lain dalam menyelesaikan permasalahan atau membuat keputusan dengan memahami fakta-fakta dan emosi yang terlibat. Konselor, seorang yang memberikan konseling, klien, seorang yang mendapatkan konseling. Pengertian konseling, bekerja dalam usaha membantu klien menolong dirinya sendiri. Konselor tak memberi nasihat tetapi membantu mengerti perasaannya. Gunakan komunikasi untuk menemukan dan menyelesaikan masalah bagi klien. Menguasai berbagai cara pendekatan yang tepat untuk individu. Mengembalikan fungsi seseorang, menghilangkan atau mengurangi gejala, menemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah, mempelajari teknik menghadapi dan menyelesaikan masalah, menimbulkan pemahaman dan pengertian diri, atau menemukan jalan keluar bagi masalahnya. Seorang konselor menjaga privasi dan kerahasiaan, memperlihatkan ketulusan, perhatian, dan penghargaan kepada klien, mendukung klien untuk menceritakan kisahnya dan memahami penderitaan atau kesedihan yang dialami oleh klien, mendengarkan dan menunjukkan secara aktif bahwa konselor memahami klien, membantu klien memanggil kembali masalahnya, merefleksikan kembali kepada klien apa yang dipahami oleh konselor. Klien dapat melihat permasalahan secara lebih jelas atau lebih dari sudut pandang yang berbeda. Perhatian terpusat pada klien atau non-direktif. Membantu memahami perasaan klien dan apa yang menyebabkan munculnya perasaan itu, menunjukkan respek terhadap klien dan masalahnya secara tulus, tidak menghakimi atau mengkritik atau berempati. Syarat menjadi konselor: 1. Menerima klien apa adanya. 2. Bersifat optimis. 3. Mampu simpan rahasia. 4. Sensitif menilai. 5. Memberi informasi. 6. Fleksibel. 7. Dapat menghargai orang lain. Mampu jadi tempat bergantung, terbuka dan jujur, bersikap tidak menilai, percaya diri, punya rasa humor, pendengar yang baik, terampil dalam membantu, dapat berempati. Persiapan sesi konseling pertama. 1. Sebelum memulai sesi konseling, 1. Persiapkan ruangan yang nyaman dan terjaga kerahasiaannya. Hindari adanya interupsi seperti orang yang lalu lalang, bunyi telepon, dan lain-lain. Persiapan waktu selama 1 jam. Disarankan untuk memberitahukan kepada klien bahwa konseling akan berlangsung selama 1 jam. Selama sesi konseling, berpatokan kepada waktu yang telah ditentukan. Kira-kira 1 jam konseling yang terlalu lama akan sangat melelahkan bagi konselor pemula. Beritahu klien 10 menit sebelum konseling berakhir. Dengan cara membatasi waktu, mungkin klien akan memilih untuk mengatakan hal yang penting, mulai dengan cara memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa keberadaan Anda adalah untuk menolong dan mendengarkan klien. Selama sesi konseling, usaha agar klien merasa nyaman. Tanyakan bagaimana keadaannya saat ini, apakah klien ingin dibantu, apakah ia ingin membicarakan sesuatu dengan Anda, serta apa yang ingin dibicarakan. Akan sangat membantu bila Anda menyimpulkan kembali apa yang dikemukakan klien di akhir pertemuan. Jadwalkan waktu pertemuan berikutnya dalam klien pulang. Setelah sesi konseling, bila merasa tertekan secara emosional, pergilah berjalan-jalan keluar ruangan sejenak atau mengobrol dengan teman atau melakukan kegiatan yang dapat membantu Anda merasa segar kembali. Buatlah catatan yang penting tentang pembicaraan klien setelah sesi konseling berakhir. Tuliskan pula ide-ide untuk pertemuan berikutnya. Langkah-langkah mengerti permasalahan. 1. Cari informasi masalah yang menyebabkan mereka datang minta pertolongan, susah tidur, rasa cemas, sedih, keluhan, dan lain-lain. Usaha memilih masalah dan fokuskan pada masalah yang mendesak.